kali ini kita akan masuk pada topik dari mata kuliah berkaitan dengan lanskap multifungsi. Jadi bagaimana lanskap tidak hanya memiliki satu fungsi tetapi beragam fungsi. Dan untuk tatap muka kali ini kita akan mempelajari pemanfaatan pekarangan sebagai lanskap produktif berbasis pemberdayaan masyarakat. Ini menjadi salah satu studi kasus kita untuk memahami lebih jauh mengenai lanskap multifungsi. Prevalensi stunting di Indonesia yaitu khusus untuk anak di bawah umur 5 tahun, laki-laki 31,7%, sedangkan anak perempuan 29,7%. Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2024 bisa diturunkan ke angka 14%. Upaya pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan menyediakan makanan secara lokal. Nah, muncul beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana strategi untuk mengoptimalisasi pekarangan? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan pekarangan sebagai lanskap produktif berbasis pemberdayaan masyarakat? Jadi ada dua hal yang kemudian menjadi tujuan riset. Pertama, untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan perencanaan pekarangan sebagai lanskap produktif berbasis pemberdayaan masyarakat. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam pemanfaatan pekarangan di 3 kota, yaitu Tomohon, Denpasar, dan Solo. Metode riset penelitian dilakukan selama 1 bulan, mulai Agustus hingga awal September 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan metode analisis data menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi melalui studi pustaka dan observasi di 3 kota di 3 pulau berbeda di Indonesia, yaitu kota Tomohon yaitu Pulau Sulawesi, kota Solo atau Surakarta di Pulau Jawa, dan kota Denpasar di Pulau Bali. Manfaat dari pekarangan bisa dieksplor melalui studi literatur yang intensif, sangat bervariasi ternyata, mulai dari sebagai sumber berbagai bentuk makanan dan obat tradisional, sebagai tempat beribadah, mendukung keanekaragaman hayati dan konservasi air dan tanah, serta memperbaiki iklim mikro, meningkatkan kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan juga fungsi estetika, memperkuat status sosial, meningkatkan pendapatan, juga meningkatkan ikatan atau komunikasi di antara anggota keluarga maupun keluarga dengan masyarakat sekitar. Tantangan dari perencanaan lanskap untuk sebagai lanskap produktif, terutama di perkotaan, pertama, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Kedua, bagaimana memanfaatkan peluang-peluang dan dilakukan melalui strategi yang tepat. Kendala yang dihadapi seperti kurangnya pengetahuan, keterampilan, ataupun tidak adanya pendampingan, kurangnya akses pada input pertanian ataupun peternakan, kerugian akibat serangan hama, penyakit atau binatang, pencurian dan bencana alam, kondisi lingkungan yang buruk, kekurangan tenaga kerja atau waktu, hambatan sosial budaya, kurangnya lahan terutama didapati di kota, atau masalah kepemilikan lahan. Nah, sementara
Terdapat juga peluang, misalnya karena pekarangan terletak dekat dengan tempat tinggal pemiliknya, memudahkan mereka untuk mengakses dan mengelolanya, menentukan komposisi dan pemanfaatannya, serta mudah juga mengontrol kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan. Peluang lain yang relevan dengan pandemi COVID-19 yaitu masyarakat cenderung menghabiskan waktu lebih banyak di rumah dan sadar akan pentingnya nutrisi. Strategi yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui layanan sosialisasi, pelatihan, dan konsultasi. Juga bisa dengan menyediakan akses yang baik kepada input pertanian maupun peternakan. Menyelaraskan sekaligus mengevaluasi program-program yang sudah ada, yang sudah berlangsung di masyarakat terkait pemanfaatan pekarangan rumah. Kemudian menyediakan model atau template kebun pekarangan yang bisa diusulkan dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat. Dan bisa disimpulkan bahwa strategi keempat yaitu menyediakan model atau template ini merupakan strategi yang paling efektif, yang paling efisien dalam melibatkan masyarakat dalam mengembangkan lanskap produktif, terutama di pekarangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pekarangan bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu faktor internal, misalnya luas dari taman rumah atau pekarangan, kondisi ekonomi pemilik, persepsi, pengetahuan dan keterampilan, hobi dan minat, preferensi, juga pola konsumsi dan alokasi waktu dan energi. Sementara faktor eksternal yaitu aturan agama, peraturan pemerintah, adat dan budaya masyarakat, kesepakatan masyarakat, dan ekologi, misalnya iklim, jenis tanah, dan lain-lain. Bisa dilihat dari gambar-gambar ini, yang paling atas merupakan contoh pekarangan di Tomohon. Terlihat ada zonasi front yard dengan backyard. Di depan lebih ke arah estetika atau untuk refreshing atau untuk memperindah, sementara di belakang lebih banyak untuk produktifnya. Untuk Denpasar, ada 3 zona yang dikenal yang sebenarnya terkait dengan agama Hindu, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, serta Nista Mandala. Sementara untuk contoh yang di Kota Solo, yang dimunculkan di sini adalah bagaimana masyarakat dengan lahan yang sempit, kemudian menggunakan metode vertikultur atau bertingkat dalam memanfaatkan pekarangan, mengelola pekarangan secara lebih efisien. Kesimpulan yang didapat dalam riset ini, manfaat pekarangan bervariasi, mulai dari menyediakan berbagai bentuk makanan dan obat tradisional, sampai pada meningkatkan ikatan dan komunikasi. Tantangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan adalah bagaimana mengatasi kendala, memanfaatkan peluang melalui strategi yang tepat. Kendala yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan, atau juga sampai pada kurangnya luasan lahan. Peluang seperti mudah diakses, mudah dikelola, dan mudah dikendalikan. Kemudian peluang lain yang relevan dengan pandemi COVID-19 adalah masyarakat cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan sadar akan pentingnya nutrisi. Jadi diusulkan strategi untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Faktor-faktor sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi pemanfaatan pekarangan di Tomohon, Denpasar, dan Solo bisa dikelompokkan menjadi 2 grup atau 2 kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Demikian
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membuka wawasan Anda berkaitan dengan lanskap multifungsi, khususnya untuk kali ini berkaitan dengan pekarangan. Demikian, terima kasih.